Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Aji Susanto dan rekan saya Angelina Nusta akan menjelaskan mengenai penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja atau PAK itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja. Penyakit ini artifisial karena timbulnya disebabkan oleh adanya pekerjaan. Penyakit ini diberi nama man-made disease. Faktor fisik dari PKA itu terdapat dari golongan fisik, kimiawi, biologi, psikososial di tempat kerja. Dan faktor tersebut itu di dalam lingkungan kerja merupakan faktor penyebab yang pokok yang dapat mengakibatkan terjadinya PHK. Nah, di sini kita akan membahas tentang 4 golongan faktor resiko yang disebabkan oleh PHK. Yang pertama, golongan fisik, golongan kimia, golongan infeksi, dan golongan fisiologis dan mental. Apa itu golongan fisik? Golongan fisik itu bisa disebabkan oleh yang pertama, bisingan dapat mengakibatkan gangguan pada pendengaran sampai dengan non-induced hearing loss. Kemudian yang kedua ada radiasi, sinar radioaktif yang dapat mengakibatkan kelainan darah dan kulit. Yang ketiga adalah suhu udara yang tinggi yang dapat mengakibatkan heat stroke, heat cramp, hyperprexia. Kemudian sedangkan suhu udara di rendah itu dapat mengakibatkan hipovolemia dan hipotermia. Kemudian juga terdapat tekanan udara tinggi yang dapat disebabkan oleh Caisson disease dan pencahayaan yang tidak cukup yang dapat mengakibatkan kelelahan pada mata. Yang kedua yaitu golongan kimia. Apa saja yang termasuk dalam golongan kimia itu? Yang pertama ada debu yang dapat mengakibatkan pneumoconiosis. Kemudian yang kedua ada uap yang dapat mengakibatkan metal foam, dermatitis dan keracunan. Ketiga ada gas, yang pertama pada gas karbon dioksida dan H2S. Kemudian yang keempat ada insektisida yang dapat menyebabkan keracunan. Kemudian pada golongan ketiga ada golongan infeksi. Bibit penyakit yang dipaparkan atau ditularkan antar pekerja-pekerja seperti antraks, brucel, dan yang sedang mewabah saat ini yaitu COVID-19 dan beberapa penyakit lainnya. Kemudian yang keempat ada golongan fisiologis dan mental. Golongan fisiologis dapat disebabkan oleh kesalahan konstruksi, mesin, sikap, badan yang kurang baik, atau salah cara dalam melakukan suatu pekerjaan. Hal tersebut jika tidak segera diatasi dan tidak segera dilakukan secara terus-menerus dapat mengakibatkan kelelahan fisik, bahkan lambat laun dapat menyebabkan perubahan fisik pada tubuh pekerja. Kemudian golongan mental dapat disebabkan oleh hubungan kerja yang tidak baik atau keadaan pekerjaan yang monoton yang dapat menyebabkan kebosanan. Nah, dari apa yang kita telah pelajari tentang penyakit akibat kerja, ternyata perundang-undangan di Indonesia itu juga mengatur tentang penyakit akibat kerja, yaitu diatur dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Di situ terdapat 30 jenis penyakit akibat kerja yang sudah diatur dalam undang-undang tersebut. Kemudian kita akan membahas tentang diagnosis penyakit akibat kerja. Secara teknis, penegakan diagnosis dilakukan dengan cara di bawah ini. Yang pertama, menentukan diagnosis klinis dengan amnesis yang baik, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Yang kedua, menentukan pajanan terhadap faktor risiko dengan melakukan amnesis mengenai riwayat pekerjaan secara cermat dan teliti. Yang ketiga, membandingkan gejala penyakit sewaktu bekerja dan sewaktu tidak bekerja. Yang keempat, melakukan pemeriksaan dengan laboratorium khusus atau pemeriksaan biomedis. Yang kelima, melakukan pemeriksaan atau pengujian pada lingkungan kerja dari data higien. Yang keenam, melakukan konsultasi keahlian medis atau keahlian lain. Nah, di sini ada upaya pencegahan PK. Lanjut. Nah, di sini kita akan membahas tentang upaya pencegahan PK. Nah, setelah kita membahas tentang teknis penegakan diagnosis, kemudian kita akan membahas tentang pencegahan PAK yang ada di lingkungan kerja. Di sini ada empat upaya yang dapat kita simpulkan, yaitu yang pertama dengan menyingkirkan atau mengurangi resiko pada sumbernya. Misalnya menggantikan bahan kimia yang berbahaya itu dengan bahan yang lebih ramah lingkungan yang bisa digunakan dan lebih bisa ramah lingkungan. Nah, setelah kita membahas tentang teknis penegakan diagnosis, kemudian kita akan membahas tentang upaya pencegahan PAK yang ada di lingkungan kerja.
Pencegahan tersebut terdapat 4 yang kita simpulkan, yaitu yang pertama dengan menyingkirkan atau mengurangi resiko pada sumbernya, misalnya dengan menggantikan bahan kimia yang berbahaya dengan bahan yang tidak berbahaya. Kemudian yang kedua, mengurangi resiko dengan pengaturan mesin atau menggunakan APD sesuai dengan ISO yang dapat digunakan pada perusahaan atau pabrik tersebut demi keamanan dan kenyamanan karyawan. Kemudian yang ketiga itu menetapkan prosedur kerja secara aman untuk mengurangi resiko lebih lanjut seperti kecelakaan kerja, kecelakaan ringan sampai kecelakaan berat yang akan dialami oleh para operator ataupun karyawan. Yang keempat yaitu menyediakan, memakai dan merawat APD. Kemudian kecelakaan Yuku aja atau kali ini kemudian kecelakaan akibat kerja. Nah, kecelakaan tidak ono nda kali ini mana di bo. Nah, kemudian oke. Tidak serius. Kemudian yaitu kita membahas tentang kecelakaan akibat kerja. Apa itu kecelakaan akibat kerja? Nah, KAK. Enggak. Istilahnya ini terakhir. Kemudian kecelakaan akibat kerja. Kecelakaan kerja itu merupakan penyakit atau kecelakaan yang disebabkan karena hubungan kerja. Beberapa faktor penyebabnya biasanya itu disebabkan karena sistem manajemen kerja yang kurang diperhatikan, human error, kondisi lingkungan kerja yang kurang aman, dan lain-lain. Untuk beberapa kasus yang pernah terjadi, salah satunya adalah 17 pekerja meninggal karena kecelakaan kerja di Semarang. Dikutip dari Tribun Jateng, 17 pekerja meninggal karena kecelakaan kerja di Kabupaten Semarang. Next, untuk contoh studi kasusnya, kami menggunakan kuesioner yang kami bagikan kepada karyawan dengan membagikan risiko-risiko yang terjadi pada proyek pembangunan apartemen Puncak Permai Surabaya setelah pengumpulan data selesai yang dilakukan. Maka selanjutnya data-data yang telah diperoleh, baik data kuesioner penilaian maupun data hasil wawancara, diolah melalui tahapan pengolahan data. Risiko diformulasikan sebagai fungsi dan kemungkinan terjadi atau likelihood, dan dampak negatif atau impact atau indeks risiko sama dengan probabilitas kali dampak kali risiko yang potensial adalah risiko yang perlu diperhatikan karena memiliki probabilitas terjadi yang tinggi dan memiliki konsekuensi negatif yang besar. Lanjut. Berikut merupakan hasil dari kuesioner yang telah dibagikan. Terdapat beberapa variabel pertanyaan dengan berbagai macam bobot nilai skornya. Lanjut. Langsung ke kesimpulan. Kesimpulan dari kuesioner yang telah dibagikan, 1. Pada pekerjaan lifting material menggunakan tower crane terdapat risiko material jatuh atau sebagian besar dari material yang diangkat dengan total indeks risiko sebesar 13,95. Yang kedua, root cause nilai tertinggi dari total indeks risiko adalah pada material terjatuh atau sebagian besar dari material yang diangkat pada kegiatan lifting material menggunakan tower crane disebabkan oleh proses pengepakan barang atau material yang tidak tepat, sling dan segel mengalami kerusakan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kekhilafan, mohon dimaafkan. Apabila terdapat salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga presentasi yang kami tampilkan baru saja itu dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq